Ya, sidang saudara dilanjutkan. Hari ini adalah pembelaan saudara terdakwa melalui penasihat hukum atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah siap saudara penasihat hukum? Siap yang mulia. Ya, silakan dibacakan. Baik, yang mulia, kami akan memulai dengan nota pembelaan atau pledoi untuk terdakwa Jan Meswat. Pledoi ini kami beri judul Tacet calumniam sustinens vel resistentem. Artinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diam tertindas atau bangkit melawan. Perkenankan kami, tim kuasa hukum terdakwa yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyam, dalam kantor hukum Lovon Kairos, beralamat di Jalan Bukit Raya nomor 1, Kelurahan Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 FKBA SKPD Romawi 4 2020 tanggal 2 April 2020 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Jan Meswat alias James bin Arti. Dengan ini menyampaikan nota pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan dari Saudari Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDM 27 Kotim garing 0320 tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Saudari Rahmi Amalia SH. Pledoi ini kami bagi dalam bentuk dan susunan sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Yang ketiga, fakta di persidangan. Yang keempat, tanggapan atas fakta yang terungkap di persidangan. Yang kelima, analisa yuridis. Dan keenam, kesimpulan dan penutup. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyampaikan dan membacakan pledoi atas tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang lalu. Kami sebagai penasihat hukum dari terdakwa terlebih dahulu mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang diperkirakan tanpa ada hambatan. Meskipun kita semua sedang berada dalam musim pandemi COVID-19 yang sangat membahayakan. Selanjutnya, dengan hati yang tulus, kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, disertai dengan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memimpin persidangan ini dengan teliti, objektif, dan berwibawa, disertai dengan sikap yang menghormati hak-hak asasi terdakwa, sehingga telah mencerminkan bahwa Majelis Hakim yang mulia telah menghormati asas praduga tak bersalah, presumption of innocence principle. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di dalam memutuskan suatu perkara, pada hakikatnya seorang hakim bertindak mewakili Tuhan yang sifatnya Maha Pengasih,
Maha Penyayang, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Dengan demikian kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya, yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yuridis saja, akan tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang diyakini oleh majelis yang mulia. Pada kesempatan ini pula perkenankan kami untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitera pengganti dalam perkara ini, yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah telah mencatat secara teliti semua peristiwa yang merupakan fakta persidangan ke dalam berita acara persidangan. Begitu pula kepada saudara jaksa penuntut umum. Penghargaan yang sama patut pula kami sampaikan, karena telah berusaha melaksanakan kewajibannya selaku penuntut umum dalam perkara ini. Meskipun dengan berat hati, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa sangat tidak sependapat dan secara tegas menolak sekeras-kerasnya tuntutan saudari jaksa penuntut umum. Penolakan ini tentu ada alasan yang sangat fundamental dan akan kami uraikan dalam nota pembelaan ini. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan dalam nota keberatan kali lalu, yakni opening statement penasihat hukum tentang kronologi perselisihan hak keperdataan yang melahirkan tindak kriminalisasi kepada terdakwa. Perkenankan kami mengulasnya lagi secara singkat dalam nota pembelaan ini. Bagian yang sudah kami nyatakan di opening statement tidak kami bacakan lagi, tetapi kami akan langsung pada bagian terakhir, yakni surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2019 oleh M. Wahyu Bima Dapta, manajer legal, dan M. Arif Hidayat NST, supervisor legal, bertindak untuk dan atas nama PT Hamparan Masawit Bangun Persada, yang bunyinya adalah bersedia menyerahkan atau memitrakan lahan seluas 117 hektar yang disampaikan oleh Pansus kepada masyarakat Desa Penya. Bahwa surat pernyataan ini sangat membuktikan bahwa benar adanya perselisihan hak atas tanah antara warga Desa Penya dan PT HMBP. Dalam surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2019 di atas sangat jelas kepada siapa akan diserahkan atau dimitrakan lahan tersebut, yakni kepada masyarakat Desa Penyang, bukan kepada yang lain. Bahwa sejak mendapatkan surat pernyataan tersebut, warga Desa Penyang memohon kepada PT HMBP untuk menentukan tapal batas lahan 117 hektar di luar HGU miliknya. Surat PT Hamparan Masawit Bangun Persada nomor 005/HMBP Street JKT SKKTSH 11/19 tanggal 16 November 2019 kepada pengurus kelompok tani Sahaya Pakat, yang isinya adalah keberatan atas surat kelompok tani Sahaya Pakat tanggal 16 November 2019 yang meminta penentuan tapal batas lahan sekaligus memberitahukan bahwa di atas lahan 117 hektar milik masyarakat Desa Penyang telah terbit surat keputusan Bupati Kabupaten Kotin nomor 188-14-HUB-SDA-2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan calon petani dan calon lahan peserta kemitraan PT HMBP dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang
Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa ternyata sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan dikeluarkannya surat pernyataan tanggal 15 September 2019 oleh PT HMBP, keberadaan SK Bupati Kota Waringin Timur tentang calon petani dan calon lahan mitra PT HMBP tidak diberitahukan kepada warga Desa Penyang. Bahwa kemitraan antara PT HMBP 2 dan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dan kekacauan dalam masyarakat warga Desa Penyang pemilik lahan 117 hektar, hingga pada akhirnya terjadi rekayasa hukum untuk terdakwa sampai dihadirkan di hadapan persidangan ini untuk diperiksa. Bahwa meskipun SK Bupati Kotim tentang calon petani dan calon lahan diterbitkan atas nama Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, warga Desa Penyang tetap berpegang pada surat pernyataan dari PT HMBP tertanggal 15 September 2019. Konsekuensi surat pernyataan tersebut, warga Desa Penyang menguasai lahan 117 hektar dan melakukan aktivitas di atasnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada saat lahan berada dalam penguasaan warga Desa Penyang, almarhum Hermanus dan Dilik dikriminalisasi sebagai pencuri buah sawit dan Jameswat dikriminalisasi pula sebagai turut serta, sehingga ketiganya menjadi tersangka yang diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Kini almarhum Hermanus telah tiada dan meninggal dalam masa penahanan setelah sekian kali adanya perbedaan pendapat antara penasihat hukum, jaksa penuntut umum, penjaga tahanan di Polres Kotim, dan dokter yang memeriksa, sehingga semuanya menjadi sangat kaku dan aturan, sehingga pada akhirnya perawatan terhadap almarhum Hermanus tidak intens sampai tidak dapat tertolong. Saat ini masih ada 2 orang terdakwa, rekan dari almarhum Hermanus, menunggu keadilan yang ditentukan oleh Palu Majelis Hakim yang mulia. Akankah warga Desa Penyang dan kedua terdakwa kehilangan hak di atas lahan bekas tanah garapan mereka, hilang bersama kepergian almarhum Hermanus? Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Untuk bagian dakwaan dan tuntutan penuntut umum kami tidak bacakan lagi, kami sudah muat dalam pledoi ini dan sudah sangat jelas. Kami langsung pada fakta di persidangan. Guna memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, dan dalam rangka menggali kebenaran material dari perkara ini, khususnya menyangkut terdakwa, maka hal dan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa patut menjadi acuan untuk melihat apakah terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atau tidak. Untuk keterangan saksi, Majelis Hakim yang mulia, kami sudah muat di dalam pledoi ini. Keterangan saksi tidak kami bacakan lagi, kami langsung pada tanggapan, karena ini lumayan banyak, ada sekitar 40 halaman.